Keris Tumbal Wilayuda, bagian 2. Singo Ireng manggut-manggut. Baiklah, katanya, soal harta aku tidak begitu tamak. Tapi, setiap perempuan cantik di Banten ini adalah milikku. Hari itu adalah hari kedua sesudah jatuhnya tahta kerajaan Banten ke dalam tangan kaum pemberontak pimpinan Parit Wulung. Suasana di kota raja yang sehari sebelumnya senantiasa diliputi kepanikan kini mulai mereda. Namun, di mana-mana kelihatan berkeliaran tentara-tentara pemberontak, sedang di setiap tempat yang dianggap penting, terutama di sepanjang perbatasan, senantiasa dijaga ketat oleh tentara. Pagi itu, pagi ketiga dari berkuasanya kaum pemberontak, kelihatanlah dua orang berjalan kaki. Yang satu sudah tua dan terbungkuk-bungkuk. Yang satu lagi masih muda. Keduanya mengenakan pakaian bertambal-tambal serta kotor. Kulit badan dan muka mereka pun coreng-moreng dan rambut awut-awutan. Dari keadaan kedua orang ini, sepintas lalu saja orang segera berkesimpulan bahwa mereka adalah pengemis-pengemis. Dan setiap orang yang memapasi mereka tentu saja tak akan mau ambil peduli. Namun, siapa nyana kalau kedua orang ini adalah dua orang penting yang tengah dicari oleh Parit Wulung dan pentolan-pentolan pemberontak lainnya. Yang tua adalah penasihat istana, yaitu Mangkubumi Mitra, sedang yang masih sangat muda tiada lain daripada Sultan Banten sendiri, yakni Hasanuddin. Sewaktu meletusnya pemberontakan, sewaktu istana sudah dikepung, dengan melalui jalan rahasia, kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan diri. Dan bukan keselamatan mereka saja yang penting, tapi keduanya juga berhasil menyelamatkan keris pusaka tumbal kerajaan, yaitu keris tumbal Wilayuda, keris yang menjadi lambang dan ketentuan bahwa siapa pemiliknya, maka dialah pewaris sah dari tahta kerajaan Banten. Dan juga, keris inilah yang pula dicari-cari oleh Parit Wulung bersama pemberontak-pemberontak lainnya. Masing-masing mereka sama membawa buntalan kecil. Sebenarnya, baik Mangkubumi Mitra maupun Sultan Hasanuddin adalah orang-orang yang berkepandaian silat kelas tinggi. Namun, menghadapi sekian banyak pemberontakan dan demi untuk menyelamatkan keris tumbal kerajaan, keduanya memutuskan dengan terpaksa dan berat hati untuk mengundurkan diri. Demikianlah, dengan menyamar, kedua orang itu meninggalkan kota raja. Matahari pagi masih belum sanggup memupuskan butiran-butiran embun di daun-daun, namun panasnya terasa sudah memerihkan kulit kedua orang itu. Mereka berhasil melewati pintu gerbang kota raja tanpa halangan sesuatu apa, meski pintu gerbang itu dijaga ketat oleh 20 orang prajurit. Si orang tua, Mangkubumi Mitra, menarik napas lega, demikian juga Sultan. Namun, penasihat tua ini kemudian berkata dengan perlahan, "Kita masih jauh dari selamat, Sultan. Cuma satu pesanku, bila terjadi apa-apa yang tadi ingini, kau lekaslah menghindar dan lari ke tempat keluarganya Wirya Pranata di ujung kulon." Si pemuda anggukkan kepala, namun, pada parasnya kelihatan sekelumit rasa jengah yang memerahkan kedua pipinya yang kotor itu. Ini suatu pertanda bahwa ada sesuatu hubungan antara dia dengan keluarga Wirya Pranata di ujung kulon itu. Pemuda atau Sultan menghela napas lagi. "Mudah-mudahan saja kita bisa terus selamat, Bapak Mangkubumi," katanya. "Memang itulah yang kita harapkan. Semoga Tuhan melindungi kita." Mereka mendekati perbatasan kini. Di sepanjang perbatasan, dijumpai prajurit yang mengawal semakin banyak. Keduanya diperiksa oleh beberapa orang prajurit. Bungkusan masing-masing digeledah. Untunglah, Sultan Hasanuddin telah menyembunyikan keris tumbal Wilayuda di dalam lipatan pakaiannya yang dikenakannya saat itu. Dan kedua orang ini pun selamat pula dari pemeriksaan. Mereka bergegas menjauhi perbatasan. "Aman sekarang," kata Sultan Hasanuddin. Tapi, baru saja dia habis berkata begitu, maka muncullah serombongan pasukan berkuda. Pimpinan rombongan, seorang perwira pemberontak, lambaikan tangan memberi isyarat berhenti pada anak-anak buahnya. Perwira ini membawa kudanya ke hadapan kedua orang tersebut. "Pengemis-pengemis hina dina," bentak perwira itu. "Apa kalian lihat dua orang pelarian melintas di sini?" Keduanya adalah Mangkubumi Mitra, penasihat istana, dan Sultan Hasanuddin. Sambil bertanya begitu, mata sang perwira menyorot meneliti kedua orang di hadapannya. Si orang tua menjawab, "Tak satu orang pun yang kami lihat, Yang Mulia." Jawaban yang hormat dan mempergunakan tutur kata yang halus tinggi dari si orang tua, mencurigakan sang perwira. Biasanya, pengemis-pengemis macam mereka bicara dalam bahasa rendahan. Maka, terbitlah sekelumit kecurigaan di hati perwira itu. "Kami akan geledah kalian," katanya. "Ah, kami hanya pengemis-pengemis yang hina dan terlantar. Apa untungnya menggeledah kami?"
Memang tak perlu menggeledah manusia-manusia ini, Raden, berkata seorang prajurit yang berada di samping sang perwira. Hanya akan mengotorkan tangan saja. Bau mereka sangat menusuk hidung. Si perwira memang menganggap betul kata-kata bawahannya itu. Tapi, bila sepasang matanya yang tajam melihat bagaimana telapak dan jari-jari tangan kedua orang yang di hadapannya sangat halus, bukan seperti tapak dan jari-jari tangan yang biasa dilihatnya pada diri pengemis-pengemis, maka memerintahlah dia. Tangkap manusia-manusia hina dina ini. Mangkubumi Mitra yang tahu bahwa penyamaran mereka pasti akan terbuka, tanpa membuang waktu, segera maju ke muka dan berkata, "Kalian keterlaluan, manusia-manusia macam kami pun masih hendak kalian ganggu." Bentakan ini adalah juga terdorong rasa dendam kesumat terhadap kaum pemberontak. "Kurang ajar, kau berani bicara kasar terhadapku." Dengus perwira itu, dan segera hunus pedangnya, sementara setengah lusin bawahannya segera mengurung mereka. Mangkubumi Mitra tidak tinggal diam. Dari balik pakaian pengemisnya, dikeluarkannya sebilah pedang. Bagus. Sekarang lebih jelas siapa kau adanya, kunyuk tua hina dina." Perwira itu letakkan pedangnya ke kepala Mangkubumi Mitra. Si orang tua membentak nyaring dan mundur beberapa langkah, sementara 6 prajurit lainnya begitu cabut pedang masing-masing segera pula menyerbu. Mangkubumi Mitra putar pedang dengan deras. Sinar pedang bergulung-gulung. Terang, terang. Terdengar suara beradunya pedang susul-menyusul. Waktu pedangnya beradu dengan pedang prajurit-prajurit, Mangkubumi Mitra tak terasa suatu apa, tapi ketika membentur senjata sang perwira, maka terkejutlah orang tua itu. Tangannya tergetar keras dan panas. Mangkubumi Mitra mengeluh. Nyatanya sang perwira mempunyai kepandaian tingkat atas. Maka berserulah Mangkubumi Mitra pada Sultan Hasanuddin. "Sultan, larilah selamatkan diri. Biar aku yang hadapi bergundal-bergundal pemberontak ini." "Tidak," jawab Sultan Hasanuddin. "Mati hidup kita berdua, Bapak." "Jangan bodoh, Sultan, lari," kataku. Si orang tua putar pedangnya lebih sebat. Seorang lawan yang mengurung menjerit keras dan melompat nanar dengan dada robek dimakan ujung pedang. "Keparat," maki perwira pemberontak. Dia melompat dari kudanya. Sambil melompat, laksana seekor alap-alap dia mengirimkan serangan ganas. Pedangnya menderu memapas ke arah batang leher Mangkubumi Mitra. Di saat itu, si orang tua sedang menangkis serangan seorang prajurit. Tangkisan ini terpaksa dibatalkannya dengan melompat, dan sebagai gantinya, pedangnya diputar untuk menangkis pedang si perwira. Tapi si perwira rupanya memiliki ilmu pedang dari cabang pantai selatan yang terkenal tangguh, karena dengan tak terduga dan sangat cepat sekali, serangan yang tadi merupakan satu tebasan dengan tiba-tiba sekali berubah menjadi satu tusukan tajam dan cepat. Si perwira tertawa mengekeh. Itulah jurus mematikan dari ilmu pedang yang dianutnya, yang dinamakan jurus menebas gunung menusuk bukit. Tentu saja tangkisan Mangkubumi Mitra tidak mempunyai arti apa-apa. Orang tua ini cepat rubah posisi senjatanya, namun sia-sia, karena ujung pedang lawan lebih dahulu menghunjam di dadanya. Maka, terdengarlah keluhan mengerikan dari tenggorokan orang tua malang itu. Di saat itu, Sultan Hasanuddin sudah berhasil keluar dari kurungan prajurit-prajurit pemberontak, dan meskipun hatinya berat, namun dia terpaksa melarikan diri, bukan saja untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan keris pusaka tumbal Wilayuda demi untuk menegakkan kembali kelak kerajaan Banten. Namun, sewaktu telinga mendengar keluhan Mangkubumi Mitra, Sultan hentikan lari dan putar badan. Maka, naik pitamlah dia ketika menyaksikan bagaimana orang tua itu tersungkur di tanah bermandikan darah. "Pemberontak-pemberontak durjana, aku mengadu jiwa dengan kalian," seru Sultan Hasanuddin. Dia menyerbu ke muka, namun belum lagi dia melancarkan serangan, maka terdengarlah suara mengaung seperti suara tawon. 6 benda putih aneh dan berbentuk bintang yang berkilauan melesat deras ke arah pemberontak-pemberontak. 5 prajurit pemberontak coba hindarkan diri atau menangkis benda itu, namun tiada ampun. Kelimanya menjerit keras, rebah ke tanah, kelojotan seketika, lalu kaku tegang tiada nyawa. Perwira pemberontak, dalam terkejutnya dan dengan kepandaiannya yang lebih tinggi, pergunakan pedang untuk memapaki benda bintang berkilau itu. Terang, tampang perwira itu menjadi pucat. Pedangnya memang bisa membuat mental benda maut yang menyerangnya, namun senjatanya sendiri putus dua dihantam benda tersebut. Baik sang perwira maupun Sultan Hasanuddin serentak putar kepala ke arah atas pohon besar, dari arah mana datangnya senjata-senjata rahasia tadi. "Iblis keparat di atas pohon, turunlah. Jangan sembunyikan diri," bentak sang perwira. Sebagai jawaban, terdengar suara tertawa tergelak,
kemudian sesosok tubuh dengan entengnya melayang turun ke tanah dari atas pohon besar itu. Nyatanya, dia adalah seorang pemuda bertampang keren dan berambut gondrong. Umurnya mungkin tiada banyak beda dengan Sultan sendiri. Saat itu, bajunya tiada terkancing dan angin yang bertiup agak kencang menyibak-nyibakkan baju putihnya, sehingga jelaslah kelihatan angka 212 tertera di dada kanannya, pendekar 212. Melihat si pemuda ini menghadapinya dengan tertawa mengejek demikian rupa, maka membentaklah perwira tadi. Rupanya kau masih belum tahu dengan siapa berhadapan. Masih belum tahu apa akibat campur tanganmu dalam uru. Ucapan sang perwira cuma sampai di situ. Hampir tak kelihatan, pendekar 212 telah gerakkan tangan dan lemparkan bintang 212 ke arah perwira pemberontak yang sedang bicara itu. Maka, hegege, terdengarlah suara tercekik dari kerongkongan si perwira ketika senjata rahasia 212 dengan tepatnya masuk ke dalam mulut. Senjata rahasia itu lenyap dan darah segera muncrat keluar dari mulut sang perwira. Nasibnya kemudian tidak beda dengan nasib bawahannya yang terdahulu. Sultan Hasanuddin segera dekati pendekar 212. Saudara, kau telah tolong. Aku, pendekar 212 memberi isyarat. Dia melangkah cepat dan membungkuk di hadapan Mangkubumi Mitra. Ternyata orang tua itu masih bernapas satu-satu. Mulutnya bergerak-gerak. Sultan, mungkin dia mau bicara padamu, memberitahu pendekar 212 atau Wiro Sableng. Mendengar itu, Sultan Hasanuddin segera pula berlutut di samping tubuh si orang tua. Mangkubumi Mitra, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, buka kedua matanya yang berbinar-binar. Bila pandangannya menyentuh paras Sultan Hasanuddin, maka tersenyumlah dia. Sultan, kau tak apa-apa. Tidak, Bapak. Sultan membelai rambut orang tua itu dan menyeka keringat di keningnya. Keringat di kening itu sangat dingin, seperti es. Syukurlah, desis Mangkubumi Mitra. Aku yakin di bawahmu kerajaan Banten yang sah akan bisa ditegakkan kembali. Sultan Hasanuddin mengangguk. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi tak jadi karena dilihatnya orang tua itu memalingkan kepalanya kepada pemuda yang telah menolongnya. Pendekar muda, aku gembira kau datang. Lebih gembira lagi karena kau telah berhasil menyelamatkan Sultan. Tuhan kelak akan membalas jasamu yang besar ini. Orang tua itu terhenti bicaranya sejenak. Agaknya dia tengah mengumpulkan tenaga baru dari sisa-sisa tenaganya yang terakhir. Lalu, mulutnya terbuka kembali. Yang pasti adalah, bila tahta Banten telah kembali pada pemiliknya yang sah, maka kerajaan dan rakyat Banten tak akan melupakan pertolongan atau jasamu ini. Pendekar 212 coba tersenyum. Dia tahu bahwa keadaan orang tua itu tak mungkin lagi untuk ditolong. Maka, berkatalah dia, menyesal, orang tua, aku tak bisa berbuat sesuatu apa dengan lukamu. Ah, diriku yang sudah rongsokan ini tak perlu diambil peduli. Aku gembira menemui kematian dengan cara begini rupa. Gembira karena di saat menjelang kematian ini, aku telah dapat melihat sinar terang bahwa Banten pasti akan kembali kepada pewarisnya yang sah. Mangkubumi memutar matanya pada Sultan Hasanuddin. Mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu, namun malaikat maut meminta nyawanya lebih dahulu. Air mata menggenang di kedua mata Sultan Hasanuddin. Digigitnya bibir sendiri untuk menahan keluarnya suara isakan. Tiba-tiba, kening pendekar 212 kelihatan mengerenyit. Kepalanya diputar ke jurusan timur. Ada apa? Tanya Sultan yang saat itu masih belum mendengar suara apa-apa. Cecunguk-cecunguk pemberontak itu kurasa, ujar pendekar 212. Beberapa ketika kemudian, barulah Sultan mendengar suara derap kaki kuda yang banyak sekali, mendatangi ke arah di mana mereka berada saat itu. Disusul beberapa saat lagi, maka di antara pohon-pohon dan semak-semak belukar tinggi kelihatanlah kira-kira 20 prajurit pemberontak yang dipimpin oleh seorang berselempang kain putih bermuka sangat hitam dan berambut gondrong acak-acakan. Sultan, tinggalkan tempat ini cepat. Tidak bisa, sobat. Mangkubumi Mitra terbujur begini rupa, dan adalah pengecut sekali meninggalkan kau seorang diri. Apalagi kau adalah tuan penolongku, membantah Sultan ketika dia diminta pergi. Ini bukan soal pengecut, Sultan. Yang penting adalah keselamatan dirimu dan keselamatan keris tumbal Wilayuda yang ada di tanganmu. Tentu saja Sultan Hasanuddin menjadi kaget mendengar ucapan pendekar 212. Sewaktu pertama kali pemuda itu memanggilnya dengan sebutan Sultan, dia telah terkejut. Dan kini bahkan dia mengetahui pula bahwa keris tumbal Wilayuda berada di tangannya. Sementara itu, rombongan penunggang-penunggang kuda semakin dekat. Wiro Sableng atau pendekar 212 berkata lagi,
Pergilah cepat sebelum terlambat. Soal jenazah orang tua ini, aku yang akan urus. Selama gunung masih hijau, kelak kita akan bertemu kembali. Mendengar itu, dan lagi memang tak ada lain hal yang bisa diperbuatnya, maka Sultan Hasanuddin segera tinggalkan tempat itu. Begitu dia lenyap di balik semak-semak, maka 20 prajurit pemberontak di bawah pimpinan si muka hitam sampai di tempat itu. Dia memberi isyarat, prajurit-prajurit menyebar. Dan pendekar kapak maut naga geni 212 kini terkurung di tengah lingkaran 20 prajurit bersenjata lengkap, di bawah pimpinan seorang tokoh silat yang kosen. Dikurung begitu rupa, pendekar 212 tetap tenang-tenang saja, seperti saat itu cuma dia sendirian saja berada di situ. Si muka hitam, yang tak lain Resi Singo Ireng kaki tangan parit wulung adanya, menyapu tebaran-tebaran mayat di hadapannya dengan pandangan sedingin salju. Yang agak mengherankan Resi muka hitam ini ialah mengapa di antara mayat-mayat pasukan parit wulung juga terdapat mayat Mangkubumi Mitra. Tak mungkin si pemuda rambut gondrong itu yang telah menebar mayat, kecuali jika dia mempunyai dendam kesumat terhadap kedua belah pihak, yaitu pihak pasukan dan Mangkubumi Mitra. Di samping itu, dengan adanya mayat si orang tua tergeletak di situ, pastilah sebelumnya Sultan Hasanuddin juga berada di situ. Singo Ireng memang berpikiran tajam. Melihat kepada pakaian Mangkubumi Mitra, tahulah dia bahwa penasihat istana itu berusaha melarikan diri dari Banten dengan menyamar sebagai pengemis. "Mana Sultan?" bertanya Singo Ireng dengan suara lantang kasar. Pendekar 212 tidak menjawab. Malahan dia memandang seperti tiada melihat apa-apa berada di sekelilingnya saat itu. Dia menengadah ke atas, memperhatikan matahari yang menaik tinggi. Melihat sikap yang sangat menghina ini, apalagi di hadapan sekian banyaknya prajurit, tentu saja Resi Singo Ireng menjadi sangat penasaran serta malu. Mukanya yang hitam kelihatan semakin tambah hitam. "Bocah gondrong, apa kau tuli atau gagu?" Orang bertanya tidak dijawab. Pendekar 212 masih tidak menyahut. Malah kini, jari-jari tangan kirinya mencungkil-cungkil tepi lubang hidungnya, kemudian dia berbangkis 2 kali berturut-turut. "Keparat!" bentak Singo Ireng dengan suara menggeledek. Kau memaki pada siapakah?" bertanya pendekar 212 sambil putar kepala seperti baru saat itu disadarinya bahwa dia tidak berada sendirian di tempat itu. "Prajurit-prajurit, tangkap bocah edan ini," perintah Resi Singo Ireng dengan geramnya. Maka, 20 prajurit pemberontak melompat turun dari kuda masing-masing, hunus senjata, dan bergerak cepat mendekati pendekar 212. "Bergundal pemberontak," berseru Wiro Sableng atau pendekar 212. "Kalau kau ingin tangkap aku, mengapa tidak turun tangan sendiri?" Di saat itu, 20 prajurit sudah menyerbu untuk menangkap pendekar 212. "Kalian kunyuk-kunyuk pemberontak hanya datang minta digebuk," ujar pendekar 212 dengan tersenyum. Tapi, bila senyumnya itu putus, maka mengumandanglah bentakan dahsyat. 5 prajurit yang paling dekat dan hendak turun tangan menangkapnya terpelanting dan bergetimpangan di tanah tiada nyawa lagi. Tersiraplah darah Resi Singo Ireng. Tiada disangkanya pemuda gondrong bertampang bodoh itu mempunyai kehebatan demikian rupa. Maka, berserulah dia, tak perlu budak hina dina ini ditangkap hidup-hidup. Cincang di tempat. Maka, 15 senjata tajam berkilat ke arah pendekar 212. Heiya! Tubuh Wiro Sableng mencelat 3 tombak ke atas. Seluruh serangan senjata lawan lewat di bawah kakinya. Detik senjata-senjata itu menderu memapas angin kosong, maka detik itu pula, dengan kecepatan yang hampir tak sanggup disaksikan oleh mata, pendekar 212 menukik ke bawah merampas pedang salah seorang prajurit. Dan, ketika pedang itu menderu laksana kitiran, maka 5 prajurit meregang nyawa mandi darah, 2 lainnya luka parah. Dalam kejutnya menyaksikan gebrakan yang dahsyat itu, Resi Singo Ireng melihat satu bayangan berkelebat ke arahnya. Dia tarik tali kekang kuda dengan cepat. Namun, sebelum binatang tunggangannya itu sempat bergerak, tubuh kuda ini sudah angsrok ke tanah. Keempat kakinya terbabat putus. Binatang ini berguling di tanah, melejang-lejangkan kakinya yang buntung dan meringkik tiada henti. Untung saja Resi yang kosen ini cepat menyadari apa yang terjadi, sehingga lekas-lekas dia melompat ke samping dan berdiri dengan muka kelam membesi, mata menyorot. Pendekar 212 tertawa tergelak-gelak. Sementara prajurit-prajurit yang masih hidup dengan nyali menciut, segera menjauhi pemuda yang dianggap mereka sangat berbahaya. "Pemuda gondrong, kehebatanmu cukup untuk dikagumi, tapi, bila kau tahu dengan siapa saat ini berhadapan, maka lekaslah berlutut minta ampun," berkata Singo Ireng. Sama manusia jelek macam kau,
buat apa perlu takut, ujar Wiro Sableng, dan tawanya semakin menjadi-jadi. Ah, kalau begitu, kau sebutkanlah nama. Terhadap manusia-manusia yang punya sedikit ilmu, aku tidak begitu senang jika membunuhnya tanpa tahu namanya terlebih dahulu. Kalau butuh namaku, aku tak keberatan. Majulah, biar kutulis di jidatmu, kata Wiro Sableng pula sambil acungkan jari telunjuk. Menggeramlah sang resi bermuka hitam itu. Selama dunia terbentang, selama malang melintang dalam dunia persilatan, baru hari itulah dia dihina dan direndahkan terus-terusan oleh seseorang. Oleh seorang yang berusia jauh lebih muda daripadanya. Dari balik pakaian, resi ini keluarkan sebuah senjata berbentuk aneh, yaitu sebuah besi panjang yang ujungnya berbentuk lingkaran. Kalau kau punya senjata pusaka, sebaiknya lekas keluarkan, supaya mampus tidak menyesal. Tak perlu banyak cerewet, semprot pendekar 212. Majulah, senjataku cukup pedang butut milik cecungukmu yang sudah mampus itu. Resi Singo Ireng yang berbadan kate ini segera maju dan hamburkan serangan dahsyat. Senjata anehnya mengeluarkan suara menderu, menimbulkan angin yang deras dan tajam. Ujung senjata yang berbentuk lingkaran itu berubah laksana ratusan banyaknya. Seorang lawan yang berilmu tanggung dan bermata tidak awas akan sulit membedakan mana lingkaran senjata yang asli dan mana yang bukan. Dalam lawan kebingungan, maka senjata itu akan menyeruak lewat kepalanya, dan sekali putar saja, pastilah patah dan putus batang leher dibuatnya. Inilah kehebatan senjata sang resi dari pantai selatan itu. Namun, yang dihadapi Singo Ireng di hari itu bukanlah seorang lawan berilmu tanggung, bukan seorang pemuda yang hanya mengenal sejurus dua ilmu silat. Begitu senjata lawan membadai menghampiri kepalanya, Wiro Sableng cepat merunduk dan selinapkan satu tusukan deras ke arah perut sang resi. Kaget Singo Ireng bukan olah-olah. Cepat dia undur dua langkah dan papasi pertengahan senjata lawan dengan tongkat besi lingkarannya. Terang, dua senjata beradu. Karena senjata di tangan Singo Ireng adalah senjata mustika, sedang pedang di tangan Wiro hanya pedang biasa, maka patahlah pedang itu. Tapi, sebaliknya, Singo Ireng merasakan bagaimana tangannya tergetar hebat dan panas pada bentrokan itu. Maklumlah dia bahwa pemuda itu mempunyai tingkat tenaga dalam yang hebat sekali. Karenanya, sang resi tanpa memberi peluang segera lancarkan serangan-serangan dahsyat. Sengaja dikeluarkannya jurus-jurus yang hebat, yaitu jurus memetik bunga membelah buah, lalu disusul dengan jurus 8 gunung meletus gegap gempita. Diserang dengan dua jurus ini berikut pecahan-pecahannya yang tak kalah dahsyat, maka pendekar 212 menjadi repot juga. Namun, bila dia sudah mempercepat gerakannya, bila suara siulan sudah menggema melesat dari sela bibirnya, maka kelihatanlah kini bagaimana resi Singo Ireng menjadi terdesak. Meski terdesak, resi ini dengan segala kelihayannya sanggup pertahankan diri sampai 10 jurus di muka. Manusia bermuka jelek, permainan silatmu boleh juga, tapi, apa kau sanggup menerima pukulanku ini? Tanya pendekar 212. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, kedua mata dipejam. Kemudian, kedua tangan itu mulai berputar-putar dengan sebat. Maka, menggemuruhlah suara angin. Debu dan pasir beterbangan, membuat gelap pemandangan. Pukulan angin puyuh, seru resi Singo Ireng sambil bersurut mundur. Mulutnya komat kamit membaca aji penangkis. Kedua kakinya melesak ke dalam tanah sampai 2 dim. Tubuhnya tergetar hebat, pakaian putih serta rambutnya yang awut-awutan berkibar-kibar. Tiba-tiba, pendekar 212 Wiro Sableng hantamkan kedua tangannya ke muka. Tubuh Singo Ireng mencelat ke belakang sampai 5 tombak. Ketika dia berdiri, maka tubuhnya terbungkuk terlatih-tatih, hidungnya kembang kempis, tanda napasnya memburu tak teratur. Nyatalah bahwa resi Kosen ini telah menderita luka parah di dalam akibat pukulan Wiro Sableng tadi. Senjatanya mental entah kemana. Wiro tertawa mengekeh. Sebaliknya, lawannya menggeram laksana harimau terluka. Mulut terkatup rapat-rapat, rahang bertonjolan, pelipis bergerak-gerak, sedang mata menyorot merah. Pemuda, hari ini aku resi Singo Ireng biarlah mengadu jiwa pada kau. Sang resi angkat tangan kirinya tinggi-tinggi. Detik demi detik, tangannya itu menjadi hitam legam. Tangan ini bergetar karena seluruh tenaga dalamnya dipusatkan ke situ. Wiro Sableng tertawa mengejek. Rupanya kau sengaja mau bunuh diri, manusia kate bertampang jelek. Dalam keadaan terluka di dalam, melancarkan pukulan demikian rupa, kau akan konyol sendiri. Singo Ireng memang memaklumi hal itu. Tapi, dia sudah kepalang tanggung, sudah teramat malu, dan sudah meluap amarahnya. Aku mati,
tapi kau juga mampus di tanganku, keparat, bentaknya. Maka, tangan kirinya pun turun ke bawah dengan cepat. Selarik sinar hitam yang menggigitkan menyambar ke arah pendekar 212. Itulah ilmu pukulan, Wesi Item, yang telah membinasakan Braja Paksi, kepala bala tentara Banten. Pendekar 212 melompat ke atas sampai 6 tombak. Angin pukulan, Wesi Item, terasa panas seperti mau melumerkan kedua kakinya. Pendekar ini gigit bibir menahan perih, lalu lancarkan serangan balasan, yaitu pukulan yang tak asing lagi, kunyuk melempar buah. Di seberang sana, tubuh Resi Singo Ireng kelihatan jungkir balik, kemudian jatuh duduk di tanah dan muntah darah, lalu rebah tiada sadarkan diri. Sebenarnya, pukulan kunyuk melempar buah itu belum tentu akan mencelakai sang Resi. Namun, karena dalam keadaan terluka di dalam, dia telah melancarkan pukulan yang keras dengan mengandalkan seluruh tenaga dalam, maka dia rasa sendiri akibatnya. Masih untung, nyawanya tidak terbang. Wiro Sableng tertawa mengekeh. Dia melangkah mendekati tubuh Resi itu. Prajurit-prajurit yang masih hidup, yang mendelikkan mata melihat bagaimana jago mereka dibikin babak belur demikian rupa, segera bersurut menjauh. Resi muka arang, kata pendekar 212. Kau tanya siapa aku? Inilah kutuliskan aku punya nama. Dan abis berkata demikian, pendekar ini segera guratkan angka 212 di kulit kening yang hitam dari Singo Ireng. Kemudian, pendekar ini berdiri kembali. Kerak-kerak pemberontak, katanya pada prajurit-prajurit yang masih hidup. Kalian boleh menggotong manusia bermuka pantat kuali ini ke kota raja. Jika hari ini aku tiada cabut nyawanya dan nyawa kalian, maka di lain hari bila bertemu kembali, jangan harap aku akan lepaskan nyawa kalian. Sampaikan ini padanya bila dia sudah siuman. Dan sesudah bicara demikian, Wiro Sableng segera tinggalkan tempat itu dengan membawa mayat Mangkubumi Mitra. Dengan hati penuh duka sedih, mengenang kematian Mangkubumi Mitra yang sengaja korbankan nyawa untuk selamatkan dirinya, Sultan Hasanuddin berlari sepanjang tepi rimba belantara di kaki bukit. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan, dan ini bukan saja menambah besarnya dendam kesumat di hati Sultan terhadap Parit Wulung dan benggolan-benggolan pemberontak lainnya, tapi juga mempertebal tekadnya bahwa di suatu ketika, dia pasti akan kembali ke Banten dan membangun kerajaan Banten yang sah. Menjelang senja, dia mencapai sebuah kota kecil yang terletak di timur Banten. Kota ini bernama Asoka. Dulunya hanya merupakan pangkalan-pangkalan pemberhentian para pedagang dari pelbagai penjuru sekitar situ. Kemudian, pedagang-pedagang itu banyak yang mendirikan gudang-gudang untuk barang-barang dagangannya. Kemudiannya lagi, mereka juga mendirikan rumah-rumah, sehingga lambat laun dari pangkalan dagang, maka berubahlah Asoka menjadi sebuah kota. Sebagai kota dagang, tentu saja sepanjang hari Asoka selalu sibuk. Kesibukan dan keramaian ini terus berlangsung sampai jauh malam.